teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus berdoa dulu ya. Doa mulai. Selamat pagi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kita Tuhan, semoga kita fokus dan memahami firman Tuhan hari ini. Berkatilah Lawson yang akan mengajar firman Tuhan. Semoga Lawson bisa mengajar firman Tuhan dengan lancar. Amin. Sampai sini dulu ya teman-teman. Bye-bye. Terima kasih Syah untuk doa pagi ini. Nah adik-adik, hari ini kita mau lihat gambar di sebelah kanannya Lawson. Nah, di sini ada foto gambar apa yuk? Iya, ini adalah sarang burung. Nah, sarang burung ini kalian pasti sering lihat ya. Nah, kalau kita lihat di atas pohon pasti ada sarang-sarang burung seperti ini. Nah, adik-adik coba kalau yang di sini, yang di sebelah kiri Lawson Elia. Nah, di sini ada gambar apa? Ayo, lain ya. Yang ini adalah sarang burung manyar. Wah, sarang burung manyar ini bagus ya bentuknya. Nah, adik-adik, sarang burung manyar ini waktu lo searching di Google ya, cari-cari sarang burung manyar. Sarang seperti ini banyak yang diperjualbelikan loh. Wah, Lawson sendiri juga baru tahu ya. Nah, adik-adik, sarang burung manyar ini unik ya. Saat burung manyar ini hendak membuat sarang ya, dia itu pilih tempat yang paling baik ya, lalu dia bikin sarangnya sampai sesuai dengan yang dia inginkan ya. Kalau seumpama ada yang merusak, burung lain yang merusak atau binatang lain yang merusak, dia akan terus membetulkannya sampai terjadi bentuk seperti ini. Bagus ya. Untuk bikin sarang burung seperti ini adik-adik, burung manyar cukup lama untuk membuat. Apalagi kalau masih ada binatang-binatang lain yang mengganggu pembikinannya. Nah adik-adik, begitu juga dengan satu tokoh di Alkitab, yaitu namanya Nehemia. Nehemia dipakai Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, seperti apa ceritanya? Kita tonton video berikut ini. Cerita Alkitab kali ini berjudul Tembok Yerusalem Dibangun Kembali, dari Nehemia pasal 1-7. Dari cerita sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Tuhan menepati janjinya untuk membawa bangsa Yehuda pulang kembali ke negerinya setelah sempat dihukum dengan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Meskipun orang-orang buangan sudah pulang ke Yerusalem selama bertahun-tahun, tembok kota Yerusalem tetap belum diperbaiki. Artinya, penduduk Yerusalem tinggal tanpa pertahanan dan akan mudah dikalahkan bila ada musuh yang menyerang. Sementara itu, masih ada orang-orang Yehuda yang belum pulang ke Yerusalem. Salah satunya, Nehemia. Nehemia adalah seorang juru minum Raja Artasasta di Persia. Ia mendengar berita keadaan bangsanya. Rakyat hidup dalam kesusahan, dan tembok Yerusalem pun sudah hancur. Nehemia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan membuat Raja Persia mengizinkan Nehemia untuk pergi ke Yerusalem untuk membangunnya kembali. Setibanya di Yerusalem, Nehemia mengajak rakyat untuk mulai membangun kembali tembok Yerusalem. Tetapi, ada musuh-musuh bangsa Yehuda yang tidak suka dengan pembangunan itu. Di antaranya, Sanbalat orang Horon, Tobia orang Amon, dan Geshem orang Arab. Beban rakyat menjadi semakin berat karena harus bekerja sambil tetap berjaga-jaga dari serangan musuh. Tapi, mereka tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Tantangan semakin bertambah karena para pemuka Yahudi mengambil keuntungan dari rakyat yang berhutang, sehingga rakyat menjadi sengsara. Nehemia pun marah dan menghapuskan utang antar sesama bangsa Yahudi.
Nehemia juga memberi contoh dengan cara tidak mengambil upahnya sebagai bupati, seperti bupati-bupati pendahulunya yang sangat memberatkan rakyat. Ketika pembangunan sudah hampir selesai, Sanbalat, Tobia, dan Geshem berusaha membunuh Nehemia. Tetapi Nehemia berhasil menghindar dari jebakan mereka. Meskipun banyak tantangan, Nehemia bertekun dan selalu berdoa, sehingga pembangunan tembok Yerusalem itu akhirnya selesai. Nehemia menugaskan orang-orang untuk menjaga pintu-pintu gerbangnya, supaya kota Yerusalem dapat terlindungi. Demikian cerita pertolongan Tuhan sehingga Nehemia dan bangsa Yehuda bisa membangun kembali tembok Yerusalem. Nah adik-adik, setelah kita melihat video tadi yang cerita tentang Nehemia membangun tembok Yerusalem dengan runtutan yang sudah kita mengerti ya. Nah adik-adik, yang pengen tanya kan tadi, apa sih gunanya tembok Yerusalem harus dibangun? Nah sama seperti burung manyar ya, dia itu bikin sarang itu buat apa? Buat dia bertelur ya, supaya anak-anaknya aman di sana. Begitu juga dengan tembok Yerusalem, dibangun sedemikian rupa supaya orang Yehuda pada saat itu dapat hidup aman ya. Kalau misalnya ada yang mau menyerang tuh masih ada tembok pertahanan itu. Tapi perjuangan Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem itu terhambat oleh ada beberapa orang, 3 orang ya tadi ya. Ayo, siapa saja? 1, Sanbalat. Sanbalat itu orang Horon. Nah, siapa lagi? Tobia. Tobia itu orang Amon. Dan satu lagi Geshem. Geshem itu apa? Orang Arab. Nah, adik-adik sama seperti burung manyar tadi ya. Pada saat pengerjaan sarang, dia juga mengalami gangguan dari burung lain, binatang lain, sehingga menghancurkan sarang yang dia bikin. Tapi dia tetap rajin, bikin terus, ditembel dengan daun-daun atau ranting-ranting yang ada. Begitu juga Nehemia. Nehemia meskipun banyak tantangan, dia terus menghadapinya dengan baik. Dan yang terlebih lagi, dia sebagai bupati memberikan contoh untuk penghapusan hutang-hutang orang Yehuda. Dia memberikan gajinya untuk kebutuhan orang-orang Yehuda pada saat itu. Adik-adik, cerita hari ini mengajarkan kita untuk belajar tentang saat kita mau melayani Tuhan, kita juga harus bisa menjadi contoh dalam hidup kita. Nah, tadi kalau kita lihat Nehemia yang memberikan contoh kepada orang-orang yang mengambil keuntungan terhadap rakyat Yehuda. Nah, dia pun berkorban memberikan gajinya untuk kebutuhan orang Yehuda. Nah, begitu juga dengan hidup kita, adik-adik. Saat kita mau melayani Tuhan, kita harus membereskan hidup kita terlebih dahulu, menjadi contoh buat orang lain. Nah, seperti apa contoh yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik, mungkin saat Lose ada panggilan untuk menjadi guru sekolah minggu, Lose pun harus membereskan persoalan Lose terlebih dahulu. 1, persoalan yang harus Lose belajar untuk buang adalah rasa malas. Adik-adik, saat menjadi guru sekolah minggu itu Lose harus sering baca ya, sering baca, sedangkan Lose ini malas untuk baca buku, apalagi cerita atau apapun, pokoknya buku itu Lose malas sekali. Tapi Lose harus berjuang, Lose harus mau belajar saat persiapan, dan Lose harus belajar juga untuk baca Alkitab. Nah, itu adalah perjuangan yang harus Lose alami. Nah, adik-adik, saat kita mau melakukan itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan membantu kita dalam persiapan, dalam pelayanan, dalam apapun. Mungkin saat kalian ingin pelayanan, mungkin dalam paduan suara, kalian merasa suaranya tidak cocok ya. Tapi kalau kamu mau, Tuhan akan pakai suaramu, Tuhan akan menggunakan suaramu itu menjadi saluran berkat buat orang lain. Dan jangan lupa adik-adik, saat kita mau melayani, masih ada pengganggu. Siapa pengganggu? Ya mungkin adalah iblis. Iblis bisa menggunakan siapa saja yang ada di dekat kita
untuk mengganggu pelayanan kita. Tapi yakinlah dan percayalah bahwa apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita untuk melakukan pelayanan buat Tuhan. Saat kita mengambil keputusan untuk melayani, kita harus mencontoh Nehemia, ya. Dia begitu ulet, dia begitu yakin karena apa yang dia lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Meskipun ada yang mengganggu, tapi dia terus berdoa kepada Allah untuk meminta kekuatan, dan dia mau membereskan hidupnya untuk mau menjadi alat Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Maukah kalian sama seperti Nehemia yang menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan namanya? Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur dengan firman-Mu yang bercerita tentang Nehemia, yang menguatkan kami untuk dapat mau melayani Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau memakai kami menjadi saluran berkat buat orang-orang yang terdekat dengan kami. Kiranya Engkau ya Tuhan yang mengusir akan kekuatan iblis yang ada di sekeliling kami, yang akan mengganggu kami. Tapi kiranya Engkau ya Tuhan yang memberikan setiap kami untuk dapat memberikan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan menjaga hidup kami di masa pandemi ini, jaga kesabaran kami, berikan kami untuk dapat selalu menjalani hidup kami dengan berserah di hadapan Tuhan. Kami melakukan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi kami dalam keseharian kami. Biarlah setiap kami dapat melakukan segala perjalanan hidup kami ini dengan anugerah yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin.